Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang pemuda bernama Shiratori Tatsuhiko yang berada di kota Shinjuku, Jepang. Tatsuhiko yang baru datang di kota Shinjuku terlihat sangat bingung untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kota tersebut. Tatsuhiko juga terlibat sebuah pertikaian dengan beberapa orang pemuda di kota itu. Dan akhirnya Tatsuhiko juga memutuskan untuk melawan kelompok pemuda tersebut sendirian. Dengan jumlah yang sangat berbeda, membuat pertarungan itu sangat tidak seimbang dan mengakibatkan Tatsuhiko harus mengalami kekalahan dalam perkelahian melawan kelompok pemuda tersebut. Beruntungnya ada seorang pria bernama Mako yang membantu Tatsuhiko untuk menghentikan mereka. Dan nampaknya Mako telah memperhatikan Tatsuhiko dari awal perkelahiannya melawan kelompok pemuda di kota tersebut. Mako juga terlihat tertarik dengan kepribadian Tatsuhiko yang berani melawan walaupun dia tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Mako mengajak Tatsuhiko ke sebuah tempat makan di kota itu. Mako juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Tatsuhiko untuk bergabung dengan perusahaannya menjadi seorang pencari bakat. Mendengar hal tersebut, Tatsuhiko pun menerima tawaran dari Mako itu karena dirinya benar-benar membutuhkan sebuah pekerjaan. Kemudian Mako memberikan sebuah pakaian kepada Tatsuhiko dan menjelaskan apa saja tugas yang harus dilakukan oleh pencari bakat seperti Tatsuhiko. Dan ternyata tugas Tatsuhiko adalah mencari wanita-wanita cantik dan menarik di kota Shinjuku untuk dijadikan sebagai pelayan para pria kesepian di sebuah rumah bordil. Tatsuhiko yang sangat bersemangat dengan pekerjaannya itu pun langsung mencoba untuk mencari beberapa wanita di sana. Namun sayangnya Tatsuhiko selalu mendapatkan penolakan dari wanita-wanita tersebut. Setelah melihat Tatsuhiko yang mengalami kesulitan, akhirnya Mako menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan wanita dengan benar. Dan akhirnya Tatsuhiko pun berhasil mendapatkan seorang wanita cantik dan seksi di malam pertamanya itu. Kemudian Tatsuhiko dan Mako membawa wanita tersebut ke sebuah rumah bordil milik perusahaan mereka bekerja. Sementara itu di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Hideyoshi yang juga bekerja sebagai seorang pencari bakat. Akan tetapi Hideyoshi ini bekerja untuk pesaing perusahaan tempat Tatsuhiko bekerja, yaitu perusahaan harem. Kemudian adegan berlanjut ke keesokan harinya, di mana Tatsuhiko berusaha untuk mencari wanita yang mau bekerja dengannya. Namun karena Tatsuhiko ini masih amatiran, akhirnya dia terlibat sebuah pertikaian dengan seniornya yang bernama Yasuke. Tak lama kemudian, Mako memanggil Tatsuhiko dan mengajaknya ke kantor pusat perusahaan beras. Di sana Mako kembali mengajarkan Tatsuhiko tentang pentingnya melakukan pengamatan untuk mendapatkan seorang wanita. Mako juga mengatakan bahwa mereka harus mengetahui mood dari seorang target sebelum menawarkan kerjasama dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Tatsuhiko berusaha menangkap dengan cepat dan berhasil menganalisa beberapa orang wanita. Kemudian scene berpindah pada Hideyoshi yang sedang bertemu dengan dua orang pria untuk mengambil pesanan narkobanya. Jadi selain seorang pencari bakat, Hideyoshi juga bekerja sebagai pengedar narkoba. Setelah itu scene berlanjut kepada partner Hideyoshi yang bernama Hayama yang sedang mendapatkan peringatan keras dari pemimpin mereka yang bernama Matsukata. Dan kemarahan tersebut diakibatkan karena penurunan dari hasil mereka. Sementara itu Hideyoshi memiliki rencana untuk menghancurkan pesaing mereka, yaitu perusahaan beras, dengan melakukan perluasan kawasan kekuasaannya. Hideyoshi juga merusak handphone milik pencari bakat perusahaan beras dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan pencari bakat anggota dari perusahaan beras dari wilayah kekuasaan mereka. Kemudian scene berpindah pada pemimpin perusahaan beras yang bernama Yamashiro yang tengah berada di sebuah rumah milik anggota Yakuza bernama Amano untuk membayarkan uang keamanan. Namun tak disangka, Yakuza Amano menolak mentah-mentah uang tersebut dan mengatakan bahwa ada perusahaan lain yang telah membayar 2 kali lipat dari jumlah uang yang dibayarkan oleh Yamashiro. Dengan kata lain, Yakuza Amano sudah tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan pencari bakat beras. Mendengar hal tersebut, kedua petinggi lain dari perusahaan beras yang bernama Seiki dan Tokishima juga terlihat sangat kesal dengan hal tersebut karena sudah dipastikan itu adalah ulah dari pesaing mereka, yaitu perusahaan harem. Mendengar hal tersebut,
Mako berusaha untuk memberikan solusi kepada para petinggi perusahaan beras dengan memanfaatkan keorganisasian anak buah perusahaan harem sebagai jebakan untuk membalikan keadaan, yaitu dengan mengajak perusahaan harem untuk berbagi bar dengan mereka. Dengan begitu, masalah tersebut bisa selesai dengan mudah dan perusahaan beras tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk Yakuza Amano seperti yang dilakukan oleh perusahaan harem. Setelah itu, Shin kembali pada Tatsuhiko yang kembali berusaha untuk mencari wanita yang mau bekerja dengannya. Beberapa saat kemudian, Tatsuhiko bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ryuko. Ryuko adalah seorang bos dari sebuah klub malam yang terlihat sangat tertarik kepada Tatsuhiko, hingga Ryuko memutuskan untuk menjadi partner bisnis dari Tatsuhiko. Di hari berikutnya, Tatsuhiko kembali terlihat sedang melakukan pekerjaan untuk perusahaan beras sebagai pencari bakat. Namun tiba-tiba Yosuke muncul bersama Saiki dan mengajak Tatsuhiko untuk pergi ke sebuah tempat, di mana akhirnya Tatsuhiko harus bertarung dengan Hideyoshi dan para anggotanya di sana karena Tatsuhiko memasuki wilayah mereka. Hideyoshi terlihat sangat dendam terhadap Tatsuhiko hingga Hideyoshi mengejar Tatsuhiko habis-habisan dan dia mematahkan jari milik Tatsuhiko. Mako yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat marah kepada Seki. Namun Mako juga tidak bisa apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan dari ketua perusahaan beras. Melihat Mako yang sangat kecewa dengan hal itu, Seki berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atas keadilan untuk Tatsuhiko. Sementara itu keesokan harinya, Seki terlihat mendatangi Tatsuhiko dan mengajaknya untuk membalaskan dendam terhadap apa yang telah dilakukan Hideyoshi terhadap dirinya. Seki dan Tatsuhiko juga melakukan perkelahian dengan para pencari bakat perusahaan harem. Namun itu semua adalah bagian dari strategi Seki untuk mengadu domba kedua pihak antara perusahaan beras dan perusahaan harem. Setelah kejadian tersebut, pemimpin perusahaan beras mendatangi kantor pusat perusahaan harem untuk meminta Matsukata membubarkan harem. Yamashiro juga menawarkan sebuah uang rahasia kepada Matsukata agar dia mau membubarkan harem untuk perusahaan beras. Dan kembali lagi ke Tatsuhiko harus menjadi umpan sampai Matsukata menyetujui tawaran tersebut. Namun tiba-tiba Mako dan Hayama datang dan mengatakan bahwa perusahaan harem akan bekerja sama dengan perusahaan beras. Mendengar hal itu, Seki terlihat curiga dengan keputusan tersebut. Tapi Yamashiro meyakinkan Seki bahwa ini akan berjalan dengan baik dan akhirnya mereka pergi meninggalkan kantor pusat perusahaan harem. Setelah Yamashiro dan anggotanya pergi dari tempat tersebut, Hayama dan Hideyoshi terlihat menemui Matsukata dan mengatakan bahwa ini adalah rencana mereka untuk membubarkan perusahaan beras. Karena mereka juga tidak benar-benar akan bergabung dengan pesaing mereka, yaitu perusahaan beras. Keesokan harinya, semua anggota perusahaan beras maupun perusahaan harem terlihat berkumpul di sebuah tempat, di mana Yamashiro mendeklarasikan bahwa dia adalah ketua bagi perusahaan harem maupun perusahaan beras. Kemudian Shin berlanjut pada Hideyoshi yang bertemu dengan seorang wanita bernama Agiha yang tengah dikejar-kejar oleh seorang pria. Pria tersebut mengatakan bahwa Agiha telah mencuri sejumlah uang dalam sakunya. Mendengar hal itu, Hideyoshi langsung membayar semua kerugian pria tersebut dan meminta Agiha untuk bekerja di sebuah rumah bordil untuk menggantikan uang milik Hideyoshi. Sementara itu di tempat lain, terlihat Tatsuhiko yang bertemu dengan seorang gadis bernama Eiko dan berhasil merekrutnya untuk bekerja sama dengannya. Kemudian Shin berlanjut pada Mako yang mengunjungi sebuah klub malam milik Ryoko. Di sana Mako menemui seorang pria dan memintanya untuk memberikan informasi tentang salah satu anggota perusahaan harem, yaitu Hideyoshi. Di keesokan harinya, Shin berlanjut pada Hideyoshi yang berusaha untuk menghasut para anggota perusahaan beras untuk melakukan pengkhianatan dengan mengiming-iming mereka dengan sejumlah uang. Setelah melihat uang tersebut, anggota dari perusahaan beras itu pun setuju untuk berkhianat dan bergabung dengan Hideyoshi. Melihat ada kejanggalan, beberapa petinggi perusahaan beras pun mulai mencurigai Hideyoshi karena melihat Hideyoshi yang mampu membayar banyak orang. Kemudian adegan berlanjut pada Tatsuhiko yang kembali bertemu dengan Eiko. Tatsuhiko terlihat sangat memperhatikan Eiko dan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Kemudian Eiko juga memberikan sebuah boneka kepada Tatsuhiko dan meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Kembali lagi ke rumah bordil tempat Agiha bekerja.
Hideyoshi terlihat menemui Agia yang kelelahan, lalu memberikannya sebungkus narkoba. Di hari berikutnya, terlihat Yosuke yang mau mengabarkan bahwa gadis rekrutan Tatsuhiko yang bernama Aiko telah meninggal dunia karena bunuh diri. Tatsuhiko yang mendengar hal tersebut pun langsung berlari untuk memastikan kebenarannya. Dan setelah mengetahui kebenaran tersebut, Tatsuhiko selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan gadis rekrutannya tersebut. Setelah kematian Aiko, Tatsuhiko terlihat berjalan lesu dan tidak bersemangat seperti biasanya. Hingga beberapa saat kemudian, Tatsuhiko bertemu dengan beberapa orang wanita rekrutannya dan mereka berterima kasih kepada Tatsuhiko lantaran telah memberikan mereka sebuah pekerjaan. Sementara itu di tempat lain, Saiki terlihat meminta pacarnya untuk melakukan sebuah penyamaran agar bisa direkrut oleh para pencari bakat perusahaan harem. Singkat cerita, pacar Saiki berhasil menjalankan tugasnya dan bergabung dengan wanita hasil rekrutan para pencari bakat perusahaan harem. Dalam penyamaran tersebut, pacar Saiki mendapatkan sebuah informasi di mana ternyata para wanita hasil rekrutan anggota perusahaan harem mereka diberi narkoba secara gratis oleh Hideyoshi. Namun sayangnya ada anggota harem yang mengetahui penyamaran tersebut dan melaporkannya kepada Hideyoshi. Kemudian scene berlanjut pada Tatsuhiko yang berkelahi dengan seorang manajer rumah bordil. Tatsuhiko melakukan hal tersebut karena dia tidak tahan melihat manajer itu mengejar Agia. Tatsuhiko pun membawa Agia pergi dari tempat itu dan membawanya ke sebuah tempat kerja yang baru. Sementara itu pacar Saiki menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Hideyoshi di tempat bowling. Saiki yang mendengar hal tersebut berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Namun ternyata Saiki telah dijebak oleh Hideyoshi yang kemudian mengejarnya hingga babak belur. Hai. Kemudian film berlanjut pada Tatsuhiko yang kembali bertemu dengan Agia. Namun tak disangka, Agia menjatuhkan sebungkus narkoba miliknya di dekat Tatsuhiko. Melihat hal itu, Tatsuhiko pergi ke tempat menitipkan Agia bekerja untuk menanyakan tentang hal itu. Tatsuhiko juga mendatangi semua rumah bordil tempat Agia bekerja dulu. Dan ternyata di sana Agia sedang menghisap narkoba bersama manajer rumah bordil tersebut. Melihat kejadian itu, Tatsuhiko berusaha keras untuk menyadarkan Agia dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Namun Tatsuhiko malah bertemu dengan Hideyoshi yang sedang membawa sebuah koper. Tatsuhiko yang penasaran dengan isi koper tersebut pun berusaha untuk merebutnya dan pada akhirnya mereka kembali berkelahi yang kedua kalinya. Agia yang ingin membantu Tatsuhiko akhirnya menusuk manajer rumah bordil dengan sebuah pisau. Melihat hal itu, Tatsuhiko berusaha untuk membawa Agia pergi sebelum polisi datang. Akan tetapi Agia menolak ajakan tersebut dan memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Keesokan harinya, Tatsuhiko terlihat tengah diinterogasi oleh Yamashiro dan anggotanya terkait koper yang dibawa oleh Hideyoshi. Namun tiba-tiba Mako datang dan mengatakan bahwa dia tahu siapa yang telah menyuplai narkoba kepada Hideyoshi. Akhirnya Mako dan anggota BRAS yang lainnya langsung mendatangi orang tersebut untuk menanyakan kebenarannya. Sementara di tempat lain, terlihat Tatsuhiko yang mengambil koper yang telah disembunyikannya dan akan bertemu dengan Hideyoshi. Namun Tatsuhiko kepergok Ryoko yang berada di sana. Ryoko mengatakan bahwa ada GPS di dalam jas Tatsuhiko yang telah dipasang oleh Mako tanpa sepengetahuan Tatsuhiko. Ryoko juga memberikan beberapa berkas tentang Hideyoshi kepada Tatsuhiko yang ternyata Hideyoshi itu adalah teman lamanya Tatsuhiko. Mendengar hal tersebut, Tatsuhiko pun berterima kasih pada Ryoko dan segera pergi untuk menemui Hideyoshi. Kemudian scene berlanjut pada Tatsuhiko yang sedang berbicara dengan Hideyoshi, di mana Tatsuhiko terlihat sedang berusaha untuk menyadarkan Hideyoshi dari perbuatannya. Namun Hideyoshi tak peduli dengan hal tersebut dan meminta Tatsuhiko untuk melemparkan kopernya dan akan ditukar dengan koper yang lain yang berisikan uang 20 juta yen.
Namun ternyata Hideyoshi membohongi Tatsuhiko, yang membuat Tatsuhiko melompat dari sebuah gedung ke gedung Hideyoshi berada. Kemudian Tatsuhiko menantang Hideyoshi untuk bertarung 1 lawan 1 sampai mati. Namun tiba-tiba Hideyoshi yang menyerang Tatsuhiko dengan sebuah pisau. Untungnya Tatsuhiko berhasil memenangkan pertarungan tersebut, lalu menganggap Hideyoshi sebagai saudaranya. Dan membiarkan Hideyoshi pergi dengan membawa koper yang berisikan uang. Beberapa saat kemudian, Yamashiro datang dan meminta koper yang berisikan narkoba yang ditinggalkan oleh Hideyoshi. Yamashiro sangat mengapresiasi jasa Tatsuhiko dan akan menaikkan jabatannya. Keesokan harinya, terlihat Hideyoshi yang mendapatkan serangan dari sekelompok orang, dan tiba-tiba Hideyoshi mendapatkan tembakan dari orang misterius. Mako yang mendengar hal itu pun menuduh Hayama sebagai pelakunya. Namun Hayama mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian scene berlanjut pada Mako yang bertemu dengan Yakuza Amano yang berada di sebuah klub malam milik Ryoko. Di mana di sana Yakuza Amano mengakui kehebatan dari Mako, lalu mengajaknya untuk bersulang. Dan setelah setahun kematian Hideyoshi dan menghilangnya Yosuke, Tatsuhiko kembali meneruskan pekerjaannya sebagai seorang pencari bakat. Tak lama kemudian, Tatsuhiko bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Mayumi. Di sana Mayumi mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak utang yang terus bertambah setiap harinya. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Tatsuhiko berjanji akan memberikan pekerjaan kepada Mayumi dan mengajaknya untuk bergabung dengan perusahaan beras. Tak lama kemudian, Tatsuhiko mendapatkan informasi dari juniornya yang bernama Soga bahwa ada masalah di kalangan pencari bakat. Tatsuhiko yang mendengar hal itu pun langsung memberikan nomornya kepada Mayumi dan segera pergi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah menyelesaikan masalah itu, Tatsuhiko langsung kembali ke kantor pusat perusahaan beras dan bertemu dengan Yamashiro dan petinggi beras yang lain. Di sana Yamashiro mengatakan bahwa Shinjuku terlalu kecil untuk perusahaan mereka yang memiliki banyak anggota pencari bakat. Dan pada akhirnya, Yamashiro memutuskan untuk melakukan perluasan di wilayah Yokohama. Kemudian Yamashiro meminta Saiki untuk pergi ke Yokohama. Karena di sana Saiki adalah orang yang paling paham dengan seluk-beluk keadaan kota Yokohama. Yamashiro juga menyuruh Tatsuhiko untuk pergi bersama Saiki ke Yokohama. Karena mungkin saja di sana Tatsuhiko bisa bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Yosuke. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Tatsuhiko pun bersedia pergi ke Yokohama bersama dengan Saiki untuk menyelesaikan tugas dari Yamashiro, yaitu untuk memperluas jaringan kekuasaan mereka di kota Yokohama. Di malam harinya, scene berlanjut pada Saiki dan Mako yang tengah membicarakan tentang seorang pria yang bernama Taki. Taki adalah seorang ketua kelompok wizard sekaligus bandar narkoboy yang ternyata adalah teman lama dari Saiki di Yokohama. Di sana Mako mengatakan bahwa membuka bisnis di tempat baru, khususnya Yokohama, bukanlah sebuah tugas yang mudah. Namun Saiki justru mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk segera menyelesaikan masalah lamanya dengan Taki. Kemudian, film berlanjut pada ketua Win Association yang tengah melakukan sebuah diskusi dari penyaluran produk mereka. Di sana mereka menjelaskan bahwa 2 buah gedung baru yang mereka bangun sudah hampir selesai sepenuhnya. Namun mereka masih terlihat kebingungan karena mereka kekurangan wanita penghibur untuk mengisi kedua gedung tersebut. Akhirnya ketua Win Association yang bernama Sumitomo memutuskan untuk bekerja sama dengan kelompok wizard yang dipimpin oleh Taki untuk membantu mereka dalam mengisi kekosongan wanita di kedua gedung tersebut. Sementara itu di sisi lain, terlihat Taki yang tengah bermain dengan pacarnya. Dan ternyata di sana Taki juga telah mendengar
tentang rencana kedatangan teman lamanya yaitu Seki. 関が来る。あの関が。 Di keesokan harinya, Sumitomo mengunjungi kantor pusat wizard untuk membicarakan tentang kerjasama mereka. Sumitomo juga terlihat memberikan sekoper uang senilai 10 juta yen. Dia memberikannya kepada Taki sebagai bentuk kerjasama mereka. Setelah menerima uang komisi dari ketua Sumitomo, Taki memerintahkan anak buahnya yang bernama Haneman untuk memberikan sebagian uang tersebut kepada partner mereka yaitu kelompok Hore Group dan seorang inspektur kepolisian setempat yang bernama Sunako. Kemudian Shin kembali ke kota Shinjuku, tepatnya di sebuah klub malam milik Ryoko. Di sana terlihat Mayumi yang tengah mendapatkan telepon dari Tatsuhiko yang ingin bertemu dengannya. Tatsuhiko bercerita kepada Mayumi bahwa dia mendapatkan tugas dari ketua Yamashiro untuk pergi ke kota Yokohama. Mayumi yang mendengar hal itu pun terlihat sedih karena dia harus berpisah dengan Tatsuhiko. Karena Mayumi menganggap bahwa Tatsuhiko adalah orang yang selama ini baik dengannya. Mayumi juga mengatakan bahwa dia selalu merasa lebih baik jika sedang bersama dengan Tatsuhiko. Di hari berikutnya, terlihat Tatsuhiko dan Seki yang telah berada di pelabuhan kota Yokohama. Namun kedatangan mereka berdua diketahui oleh anggota kelompok wizard yang bernama Haneman, yang mana kemudian ia pun melaporkannya kepada Inspektur Sunako. Mendengar hal tersebut, Inspektur Sunako sedikit terkejut karena orang yang akan berurusan dengannya adalah seorang kenalan lamanya yaitu Seki. Tapi karena sudah menerima uang suap dari ketua wizard yaitu Taki, akhirnya Inspektur Sunako tetap menjalankan tugas dari Taki tersebut. Di malam harinya, Seki kembali membayangkan kejadian 12 tahun yang lalu saat dirinya sedang bersama Taki. Waktu itu mereka terlihat sedang dikejar oleh beberapa orang yang membawa sebuah katana. Namun tiba-tiba Taki mengambil katana tersebut dan membunuh semua orang yang mengejar mereka. Di sana Seki yang melihat hal itu pun membela Taki dengan mengaku bahwa semua itu adalah perbuatannya. Hal itu dia lakukan demi menyelamatkan temannya yaitu Taki dari pihak kepolisian. Dan pada akhirnya, karena kebohongan itu, Seki harus rela mendekam di penjara selama 2 tahun. Kemudian, film berlanjut pada Tatsuhiko dan anak buahnya yang terlibat perkelahian dengan beberapa anggota dari kelompok wizard. Akan tetapi, di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba pihak kepolisian setempat yang dipimpin oleh Inspektur Sunako datang. Namun di sini, mereka hanya menangkap Tatsuhiko dan anak buahnya saja. Shin berpindah pada ketua kelompok wizard yaitu Taki, yang mendatangi kediaman pemimpin Manbo Group yaitu Yakuza Amano, yang berada di kota Shinjuku. Di sana Taki menjelaskan kondisi terkini Yokohama dan meminta Manbo Group untuk membantu mereka menyingkirkan perusahaan bros dari kota Shinjuku. ウィザードの面倒を新宿で見ていただきたいのです。5000万あります。 Mako yang mendengar hal itu pun langsung mengabarkan kepada Tatsuhiko. Dan Mako meminta Tatsuhiko dan yang lainnya untuk tidak kembali ke Shinjuku karena Mako dan ketua Yamashiro akan meninggalkan Shinjuku dan pergi ke kota Yokohama untuk mengabarkan pengkhianatan kelompok wizard kepada kelompok pendukungnya di Yokohama yaitu Hore Group yang dipimpin oleh Yakuza Tasaka. Namun Tasaka tidak percaya akan hal tersebut karena dia telah menganggap Taki sebagai adiknya sendiri yang tak akan pernah mengkhianatinya. Sementara itu di tempat lain, terlihat anggota dari Win Association sedang mendatangi Tatsuhiko dan yang lainnya. Di sana, pemimpin Win Association yang bernama Sumitomo mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan kontrak bersama dengan kelompok wizard. Sumitomo juga menambahkan bahwa mereka akan menyelenggarakan sebuah kompetisi antara perusahaan beras dengan kelompok wizard. Sumitomo juga akan memberikan hadiah uang kepada pemenang dan mereka juga akan diberi kesempatan untuk menjalin hubungan kontrak bersama dengan Win Association. Direktur Sumitomo juga memastikan bahwa kompetisi ini akan menjadi acara yang sangat besar dan akan digelar pada tanggal 31 Maret. Setelah itu, Shin berlanjut pada Seki yang bertemu dengan Inspektur Sunako di pelabuhan Yokohama.
Di sana Saiki menceritakan masa lalunya yang menyedihkan, hingga Inspektur Sunako merasa iba dan mengatakan bahwa Taki akan kembali melakukan transaksi narkoboy pada tanggal 31 Maret. Kemudian, scene berpindah pada Haneman dan anggota Wizard lainnya yang menghancurkan sebuah klub malam milik Nona Ryoko. Tatsuhiko yang mendengar hal itu pun memutuskan untuk segera kembali ke Shinjuku dan menemui Ryoko. Akan tetapi, Ryoko justru mengatakan bahwa dia punya cara tersendiri untuk membalas hal tersebut. Dan ternyata, Ryoko mendatangi kediaman ketua Manbo Group, yaitu Yakuza Amano, untuk menyelesaikan masalahnya. Ryoko meminta Manbo Group untuk kembali mendukung perusahaan beras dan menuntut Hore Group sebagai pendukung Wizard sebesar 2 juta yen untuk mengganti kerugian dari perbuatan anggota Wizard. Di keesokan harinya, Taki mendapat panggilan dari ketua Hore Group yaitu Tasaka. Di sana Tasaka terlihat sangat kecewa terhadap perbuatan Taki karena Taki telah mengkhianati dari kelompok yang telah mendukung Wizard selama ini, yaitu Hore Group. Tasaka juga sangat marah kepada tindakan anggota Wizard di kota Shinjuku karena membuat Hore Group mengalami kerugian sebesar 2 juta yen. Sumitomo yang mendengar kabar tentang putusnya hubungan antara Hore Group dengan Wizard, ia pun juga ikut memutuskan hubungan dengan mereka. Di hari berikutnya, Tatsuhiko berhasil kembali bertemu dengan Yosuke dan juga pacar Taki yang bernama Arisa. Namun sayangnya, Yosuke mengalami sakau yang sangat berat akibat dari banyaknya narkoba yang telah dikonsumsinya. Arisa yang melihat Yosuke sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya memberikan nomor teleponnya kepada Tatsuhiko dan membawa Yosuke pergi dari tempat tersebut. Di dalam obrolan telepon antara Tatsuhiko dan Arisa, Arisa terlihat sangat peduli dengan nasib Yosuke. Arisa juga meminta Tatsuhiko untuk membawa Yosuke pergi saat ada transaksi narkoboy terakhir mereka, yaitu pada tanggal 31 Maret. Tatsuhiko yang mendengar hal itu pun sedikit terkejut karena pada tanggal tersebut adalah hari tepat diadakannya kompetisi dari Wayne Association antara perusahaan beras melawan kelompok Wizard. Singkat cerita, di malam diadakannya kontes Wayne Association, kelompok Wizard berhasil unggul dari perusahaan beras karena mereka berhasil mengumpulkan 119 wanita, sedangkan Tatsuhiko dan anggota beras lainnya hanya mampu mengumpulkan 62 wanita saja. Hal itu dikarenakan di saat wanita yang sudah mau bergabung dengan para pencari bakat perusahaan beras, mereka mendapatkan rumor dari para anggota Wizard bahwa perusahaan beras adalah perusahaan ilegal di kota Yokohama. Beruntungnya Ryoko datang di perlombaan tersebut dengan membawa seluruh wanita dari klubnya di Shinjuku dan membuat perlombaan ini berlangsung sangat sengit. Kemudian wanita terakhir yang bernama Mayumi mencoba memberanikan diri untuk mengikuti perlombaan itu dan menunjukkan bakatnya dalam menari. Di sini juri yang melihat tarian dari Mayumi terlihat sangat kagum dan langsung menobatkan Mayumi dari perusahaan beras untuk memenangkan perlombaan tersebut. Mayumi dari perusahaan beras ini juga mendapatkan hadiah sejumlah uang dan akhirnya perusahaan beras mendapatkan kontrak dengan Wayne Association. Setelah itu Tatsuhiko langsung pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan Yosuke dari Taki. Di sana Tatsuhiko melihat Taki yang tengah bertarung dengan Seki. Tatsuhiko yang melihat hal tersebut berusaha untuk membalaskan dendamnya terhadap Taki dengan mengajaknya berduel 1 lawan 1. Tatsuhiko melakukan hal itu karena dia kesal terhadap Taki yang telah merubah Yosuke menjadi pecandu sekaligus pengedar narkoboy. Pertarungan antara Tatsuhiko dengan Taki terlihat sangat sengit hingga mereka berdua sudah tidak mampu untuk melanjutkan perkelahian. Dan pada akhirnya, Taki meminta maaf kepada Saiki atas perbuatannya selama ini. Taki juga mengatakan alasannya bergabung dengan Hore Group karena Taki tidak mampu untuk menjadi pemimpin yang kuat seperti Seki. Taki juga menyadari bahwa tindakan bergabung dengan Hore Group adalah keputusan yang salah. Dan pada akhirnya, Taki pun kembali memberikan jabatannya sebagai pemimpin Wizard kepada Seki. Namun tiba-tiba, Taki mendapatkan sebuah tembakan di tubuhnya dari seorang pemuda yang ternyata pemuda itu adalah anak dari pemimpin Hore Group yaitu Tasaka. Pemuda tersebut mengatakan bahwa alasannya membunuh Taki adalah karena Taki telah membunuh ayahnya, yaitu tepat setelah Taki mendapatkan panggilan dan hukuman dari Tasaka. Hal itu dilakukan Taki
karena Taki sudah tidak mau lagi untuk bertransaksi narkoboy dengan kelompok Hore Group. Setelah perkelahian berakhir, scene berlanjut pada Tatsuhiko yang akan membawa Yosuke pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Hayama muncul di sana dan mengatakan bahwa Yosuke sebagai pelaku dari pembunuhan terhadap Hideyoshi. Akan tetapi scene berlanjut pada Mako yang masih mencurigai Hayama lah yang menjadi pelaku yang sebenarnya telah membunuh Hideyoshi. Dan dari sini film pun berakhir.